Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, salawat dan salam kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya, kami bisa mengadakan presentasi pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen karena telah memberikan kesempatan khususnya untuk kami untuk berpresentasi untuk pada malam ini. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku juga ingin memperkenalkan tim dari kelompok 2. Ada saya sendiri, Ayu Kusuma Dewi, sebagai moderator dan pemateri. Dan saya juga bersama rekan-rekan saya nih, boleh perkenalan satu-satu dari Fahri ke Angel dan ke Acel. Kita boleh mulai. Ya, saya sendiri Muhammad Fahri Afrizal sebagai pemateri. Next, Angel. Oke, izin memperkenalkan diri semuanya. Halo, aku Angelika Wahyu Anggraini, biasa dipanggil Angel sebagai pemateri dalam presentasi. Next. Halo semuanya, aku Marshalia Zahra atau biasa dipanggil Axel sebagai pemateri juga. Oke, sekian dari perkenalan dari tim-tim kami. Selanjutnya kita mau bahas apa sih pada malam ini? Coba dong, Angel, kita mau bahas apa sih pada malam hari ini? Oke, buat malam ini kita bakalan bahas sesuatu tentang komunikasi sih sebenarnya. Komunikasi, oke. Komunikasi ya? Acel boleh jelasin sedikit nggak apa sih komunikasi tuh? Aku masih bingung deh. Kalau menurutku ya, sesuatu tuh bisa dikatakan komunikasi ketika ada timbal balik ya. Maksudnya tuh kayak apapun gitu ya, mau chatting, mau langsung, mau telepon, bisa dibilang komunikasi itu kalau misalkan ada timbal balik gitu. Jadi kayak kita nggak ngomong sendirian nih. Oke. Tapi aku dengar-dengar nih ada orang yang berpendapat kalau misalkan kita juga bisa loh ngelakuin komunikasi dengan diri sendiri gitu. Kayak misalkan kita gitu. Terus kalau lagi mikir tuh kayak hati kita tuh ngomong gak sih kayak Nah, ada juga tuh orang yang berpendapat hal itu tuh bisa dibilang komunikasi. Kalau aku sendiri sih prefer komunikasi itu itu bisa dibilang komunikasi kalau misalkan dia ada timbal balik kayak gitu loh. Aku nggak tahu kalau menurut kalian gimana nih? Kalian lebih setuju sama aku atau sama itu tuh yang aku dengar, aku lupa siapa. Oke, berarti dua arah lah ya. Kalau satu arah tuh, dibilang komunikasi juga aneh banget ya. Bukan aneh sih, kayak lebih sepi aja gitu komunikasi satu arah ya. Kalau aku sih prefer yang kedua, yang dua arah sih, yang saling berdialog, saling berinteraksi. Menurut aku itu lebih ke komunikasi banget. Kalau Fahri dan Angel gimana nih? Dari Fahri dulu boleh? Menurut aku sih ya, karena komunikasi itu bisa buat sendiri, kan buat sendiri itu personal. Nah, yang ada feedbacknya itu, ada timbal baliknya kata Ajal tadi, itu interpersonal komunikasi. Jadi ada timbal baliknya gitu, ada orang yang saling berdialog istilahnya gitu. Oke. Keren juga sih pemaparan dari Fahri. Aku jadi terbuka juga. Apa yang dua arah itu interpersonal ya? Kita tanya Angel coba nih. Gimana nih menurut Angel? Oke, ini kalau dari aku ya, karena aku juga udah dengar dari pendapat Acel, pendapat temuan yang Acel temuin tadi, ada juga yang disampaikan sama Fahri kalau komunikasi itu ada personal, interpersonal. Kalau aku sedikit mungkin ngerangkum ya dari teman-teman, sepertinya kayak komunikasi itu ada banyak deh jenisnya. Bisa personal dan juga interpersonal, bisa beri satu arah ataupun dua arah. Karena bisa jadi komunikasi itu kita cuma bisa menyampaikan aja. Mungkin kayak kita di sosmed atau sebuah pengumuman, kita cuma menyampaikan aja, tapi itu juga bentuk sebagai mengkomunikasikan gitu. Karena menurut aku komunikasi itu yang penting itu adalah ada informasinya, pastinya ada informasi, ada suatu pesan yang disampaikan. Pokoknya selama ada itu bisa kita sebut dengan komunikasi. Oke, jadi
menurut dari beberapa pandangan, komunikasi itu ternyata bisa dari diri yang tadi disebutin, dari sendiri atau dari dua arah. Semuanya itu bisa disebut komunikasi, tergantung dengan kategori mana sih mereka masuk, interpersonal kah, personal kah, atau apapun yang ada dalam kategori-kategorinya. Oke, selanjutnya ngomongin tentang interpersonal. Kita ngomongin dulu tentang komunikasi deh. Dari aku sendiri, aku ngerasa kalau skill komunikasi aku itu udah lumayan menuju baik ya, karena masih proses juga. Dibilang bad enggak, dibilang wonderful juga enggak. Jadi aku juga masih di step pembelajaran, masih di step mencoba untuk memperbaiki komunikasi aku. Terlebih aku suka banget sama speech contest. Jadi aku senang banget ngembangin skill komunikasi aku. Itu dari aku. Aku juga pengen denger nih gimana skill komunikasi dari teman-teman. Aku sekarang mau mulai dari Fahri. Komunikasi aku sendiri itu sebenarnya masih kurang baik ya, masih agak, misalkan kalau presentasi kayak gini gitu masih agak terbata-bata, jadi harus benar-benar memahami apa itu materinya, dan biasanya itu harus menyiapkan teks terlebih dahulu gitu sih. Oke. Tapi sebenarnya menurut aku sih Fahri tuh bisa loh lebih dari teks. Bahkan sekarang aja Fahri pakai teks nggak, aku tanya? Sekarang ini nggak pakai sih. Enggak. Oke. Jadi menurut aku Fahri itu sebenarnya udah sama kayak aku. Dari tengah menuju lebih baik. Cuman Fahri mungkin masih merasa worry, masih ngerasa kayaknya aku belum sebaik itu deh. Tapi sebenarnya menurut aku pribadi, Fahri itu udah di fase menuju ke arah baik, karena tadi aja Fahri bisa berkomunikasi dengan lancar dan tidak terbata-bata. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, Fahri. Aku juga mau tahu pendapat dari Angel. Oke, kalau mengenai komunikasi ini tuh kayak udah hampir 80% dari hidup aku sih. Karena hampir setiap hari kayaknya diisi dengan komunikasi, ya mau di rumah, mau di luar, kayak hidupnya bukan komunikasi, dan fokus juga di karir di komunikasi juga. Jadi menurut aku sebenarnya komunikasi aku sendiri itu untuk skill ya. Kalau menurut aku tuh udah baik, menurut aku ya, udah bagus sebenarnya menurut aku. Tapi ternyata waktu aku ngelihat orang-orang lain gitu, ternyata di atas langit masih ada langit lagi gitu. Jadi emang walaupun kita ngerasa udah kayak udah bagus nih, kalau udah diakui orang itu udah bagus nih, tapi ternyata tetap aja masih ada yang lebih bagus lagi. Dan itu benar-benar kita jangan cepat merasa puas juga sih, karena aku juga nggak merasa puas juga, tetap harus belajar terus, belajar lagi. Karena komunikasi itu penting banget ya. Ini aku garis bawahi, komunikasi itu penting banget gitu sih kalau dari aku nih. Wah, terinspirasi sih dari Angel yang hampir setiap hari pasti menggunakan komunikasi dalam organisasi, di rumah, di kampus, semuanya pasti, wah. Tapi ingat, dari ada langit masih ada langit. Ternyata kita tuh masih harus mengimprove diri kita lagi. Jangan cepat merasa puas, karena perjalanan kita tuh ternyata masih sepanjang itu, ya kan? Oke, sekarang aku mau tahu dari Acel atau Marcelia. Silahkan. Oke, terima kasih Ayu sudah menanyakan pendapatku. Kalau aku sendiri sih, jujur aku nggak bisa bilang komunikasiku baik, tapi juga nggak bisa dibilang buruk. Kayak meskipun prakteknya tiap hari aku berkomunikasi, tapi tetap aja at beberapa momen aku tuh merasa aku seorang yang buruk dalam berkomunikasi. Karena aku orangnya lumayan ditentukan oleh mood, jadi gimana cara aku komunikasi sama orang juga bener-bener dipengaruhi sama mood aku gitu. Kayak kalau misalkan moodnya jelek, komunikasinya ikut jelek, tapi kalau moodnya lagi bagus, komunikasinya juga ikut bagus. Terus itu yang harus aku lebih kontrol, dan aku pisah komunikasi dan emosi itu harus aku pisahin sih, biar komunikasi aku jauh lebih itu sih. Emang sih kalau lagi bad mood gitu ya, apalagi orang nyebelin, aduh males banget gak sih ngomongnya, kayak mending diem deh, kayak kesel aja kan bawaannya. Emang kadang mood itu mempengaruhi segalanya sih, tapi kita harus tahu juga di mana kita menempatkan diri, apakah di sini kita harus bawa mood kita, atau kita harus profesional dan lain-lain.
Oke, kita semua udah ngebahas nih tentang apa sih komunikasi, sejauh mana step kita mengenali komunikasi. Ternyata udah disinggung juga tadi sama Fahri, kalau misalnya dari dua arah itu bisa disebut dengan interpersonal communication atau komunikasi interpersonal. Oke, kita lanjut ke, boleh kita buka nih PowerPoint-nya. Oke, oke. Oke, komunikasi interpersonal seperti yang tadi Fahri sebut tuh udah dikasih sedikit-sedikit clue gitu ya. Kalau komunikasi interpersonal komunikasi itu dari dua arah, saling apa? Jadi nggak yang satunya diem tapi saling memberi gitu, saling apa ya? Saling respon gitu, saling respect gitu. Oke, kita lanjut aja untuk mengetahui lebih dalam mengenai komunikasi interpersonal. Boleh di next. Oke. Izin perkenalan ulang secara singkat aja. Kami dari tim 2 atau kelompok 2, saya sendiri sebagai moderator atas nama Ayu Kusuma Dewi, dan rekan-rekan saya termasuk saya sebagai pemateri ada Muhammad Fahri Afrizal, ada Marceli Azara, dan Angelika Wahyu. Next. Oke. Kita juga bakal ngebahas sesuatu yang penting banget dari interpersonal komunikasi atau komunikasi interpersonal ini. Yang pertama ada definisi komunikasi interpersonal, ada tujuan komunikasi interpersonal, ada komponen komunikasi interpersonal, ada proses persepsi, ada model komunikasi interpersonal, dan yang terakhir ada kemampuan komunikasi interpersonal. Next. Oke, untuk materi pertama, saya serahkan kepada Marcelia Azahra. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, sebelum aku jelasin apa itu komunikasi interpersonal secara lebih detail, aku kasih tahu kalian ada pengertian komunikasi interpersonal menurut beberapa tokoh nih. Yang pertama ada menurut Joseph A. DeVito tahun 2013. Beliau menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan secara verbal maupun nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Nah, jadi kalau menurut Joseph A. DeVito ini, komunikasi interpersonal itu bisa dilakukan secara verbal antara dua orang atau lebih. Sedangkan kalau misalkan, di sini juga ada pendapat dari siapa ya? Barnold. Pak Barnold. Barnold ini mengartikan bahwa komunikasi ini sebagai pertemuan dua orang atau lebih yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur. Oke. Agak sedikit berbeda ya kalau misalkan kata Pak Joseph tadi bisa secara verbal atau nonverbal. Menurut Pak Barnold ini komunikasi yang terjadi pertemuan antara dua orang secara spontan dan tidak terstruktur. Oke, menurut teori langsung aja bakal aku next ke slide ini. Jadi komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpersonal atau bisa kita sebut juga dengan komunikasi antar pribadi merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan pendapat antara dua orang atau lebih. Nah, komunikasi ini bisa melalui sarana verbal dan teman-teman kalau misalkan bingung apa perbedaan antara verbal dan nonverbal, jadi sarana verbal ini tuh artinya komunikasinya itu dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan dan timbal baliknya itu secara langsung. Misalkan kayak aku ngobrol nih sama teman-teman yang ada di sini, ini namanya komunikasi verbal, artinya timbal baliknya didapatkan gitu. Sedangkan kalau komunikasi nonverbal itu komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Jadi bedanya dengan yang verbal tadi, yang nonverbal ini tidak secara langsung gitu.
Oke, aku next ya. Nah, komunikasi interpersonal ini nggak cuma berbicara tentang apa yang dikatakan dan apa yang diterima, tetapi komunikasi interpersonal ini memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu bagaimana hal tersebut dikatakan. Jadi dalam komunikasi interpersonal ini, gimana hal tersebut dikatakan itu diperhatikan, terus juga gimana nih bahasa tubuh yang digunakan gitu. Kan kayak eh, psikolog tuh bisa baca, ada kan psikolog bisa baca pikiran orang cuma dari gerakan tubuhnya, nah gitu tuh. Terus juga yang terakhir ada bagaimana ekspresi wajah yang diberikan. Nah, kalau misalkan dalam komunikasi interpersonal ini, tiga hal tersebut itu benar-benar diperhatiin nih. Jadi, gimana cara kita menyampaikan sesuatu, terus bahasa tubuh yang digunakan, dan ekspresi yang kita berikan nih ketika kita mengkomunikasikan sesuatu. Oke. Ciri khas dari komunikasi interpersonal ini seperti yang saya sebutkan tadi, penggunaannya bisa menggunakan bahasa verbal dan nonverbal, terus juga menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh. Nah, selain ketiga hal tersebut, ada juga nih ada empati, terus juga gimana cara mendengarkan dengan baik, terus juga kemampuan memahami perasaan dan perspektif orang lain. Jadi kayak yang dibilang tadi tuh, kan kita di komunikasi interpersonal ini memperhatikan ekspresi wajah. Nah, dari wajah yang diperlihatkan tuh kita bisa memahami perasaan orang lain gitu kan. Terus juga dalam perspektif orang lain juga merupakan elemen yang penting dalam komunikasi interpersonal yang efektif. Oke, selanjutnya komunikasi interpersonal ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari tempat kerja, terus juga hubungan pribadi, keluarga, pertemanan, atau bahkan sosial yang lebih luas, kayak misalkan mungkin dalam suatu kampanye atau rapat besar itu yang lebih luas gitu ya. Nah, komunikasi interpersonal yang baik bisa membantu kita untuk membangun hubungan yang sehat, mencegah konflik, meningkatkan kerjasama, dan menciptakan pemahaman individu yang lebih baik antara individu-individu yang terlibat. Kayak yang sudah dibilang tadi, semua hal-hal yang disebutin kayak mulai dari elemen, terus ciri khas, dan apa yang menjadi bagian penting dari komunikasi interpersonal itu bisa membantu kita dalam membangun hubungan yang sehat, mencegah konflik, dan meningkatkan kerjasama, serta menciptakan pemahaman yang lebih baik. Karena kayak yang tadi tuh, kita juga kan memahami perasaan orang lain, kayak gitu. Itu membantu kita menciptakan lingkungan yang baik. Oke, untuk materi selanjutnya bakal dijelaskan oleh saya ya. Sorry, ternyata belum, ada satu lagi. Komunikasi interpersonal ini intinya itu banyak interaksi manusia sehari-hari dan keterampilan yang baik dalam hal ini dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini baru benar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saking semangatnya nih sampai lupa ada satu slide terakhir, tapi nggak apa-apa banget. Ternyata slide yang akhir itu justru adalah slide yang paling penting, intisari dari semua materi tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan komunikasi interpersonal. Jadi pasti setiap hal itu memiliki tujuannya. Gak mungkin orang melakukan sesuatu dengan sia-sia, itu gak mungkin. Pasti semuanya itu punya tujuannya. Bahkan ada yang bilang, mungkin abis ada musibah ini, mungkin di balik ini ada kebaikan. Saking ada tujuan dari setiap hal, bahkan yang hal buruk aja ternyata ada hikmahnya gitu. Jadi kita bahas tentang tujuan komunikasi interpersonal. Next. Oke, kita pahamin dulu nih, apa sih tujuan komunikasi interpersonal itu? Jadi untuk memahami dan dipahami orang lain, hal ini melibatkan pertukaran informasi, ide, dan perasaan dengan tujuan yang membangun hubungan yang sehat, saling mendukung, dan meningkatkan pemahaman antar individu. Jadi kita pasti pernah punya yang namanya
teman dekat misal atau close friend. Kita bisa membagikan apapun yang kita rasa ke mereka dan mereka bisa memahami dengan baik, itu pasti kita senang banget gitu. Mereka they feel what I feel gitu. Mereka merasakan apa yang aku rasakan. Mereka sedih saat aku sedih, mereka ngerasa senang di saat aku senang. Itu pasti jadi komunikasi yang kayaknya aku kalau cerita apa-apa ke dia deh. Saking komunikasi interpersonal itu tuh ternyata sampai ke tujuannya, sampai ke intisari dari komunikasi interpersonal. Oke, next. Oke. Selanjutnya, manfaat komunikasi interpersonal. Selain tujuan, pasti suatu hal itu memiliki manfaatnya. Yang pertama, ada membangun keterbukaan. Komunikasi interpersonal menjadi pondasi, menjadi dasar yang paling penting, menjadi awal gitu untuk membentuk keterbukaan antar individu. Kalau udah saling percaya, kalau udah saling berbagi, udah saling mengerti, pasti itu udah menjadi apa ya? Buka keterbukaan itu. Jadi udah nggak takut lagi untuk cerita ke siapapun, misalnya ke si A, gue udah nggak takut lagi deh cerita ke dia. Saking percaya ya, saking kita udah keterbukaan gitu, saking nggak ada yang ditutup-tutupin lagi. Jadi membangun keterbukaan itu bisa menjadi suatu manfaat dari suatu komunikasi yang berhasil gitu. Dan hal-hal itu bisa melalui pertukaran ide, perasaan, dan informasi secara langsung. Yang seperti sudah disebutkan, orang lain itu dapat merasa lebih nyaman untuk berbagi pemikiran mereka tanpa rasa takut atau hambatan. Jadi biasanya tuh ada dua tipe orang dalam menanggapi cerita. Ada yang orang yang langsung memberi solusi, ada yang memahami secara emosional. Nah, orang yang memahami dari secara emosional, mereka tuh lebih banyak berkomunikasi bahwasanya I feel you gitu. Aku ngerasain kok apa yang kamu rasain. Nah, dari situ tuh mereka bisa membangun keterbukaan, lebih luwes gitu, lebih enak ceritanya. Wah, ternyata dia tuh ngerasain loh apa yang aku rasa. Itu salah satu dari manfaat komunikasi interpersonal. Tapi bukan berarti orang yang memberi saran itu buruk. Enggak selalu seperti itu. Karena terkadang beberapa orang juga memang lagi butuh saran yang terbaik gitu. Itulah bedanya dari manfaat dari membangun keterbukaan. Selanjutnya, membangun kepercayaan. Kalau sudah terbuka, biasanya percaya. Tapi kalau udah percaya, pasti terbuka gitu. Jadi, pada kepercayaan ini, komunikasi interpersonal yang efektif mendukung pembentukan kepercayaan antar individu melalui ekspresi yang jujur dan transparan. Orang dapat membangun keyakinan satu sama lain. Misalnya orang lagi sedih, kita nggak mungkin kan ketawa kayak haha kasihan deh, nggak mungkin kayak gitu. Kita pasti ngerasain, kita punya yang namanya indera perasa, kita punya empati sebagai manusia, kita bisa ngerasain apa yang mereka rasa gitu. Mungkin dari sekedar iya nggak apa-apa atau nggak apa-apa sedih aja, itu tuh udah membuat empati kita tuh keluar ke mereka. Nggak semata-mata itu sih akibatnya udah dibilang jangan kayak gitu, itu bisa merusak kepercayaan dan bisa merusak keterbukaan. Oke, jadi selanjutnya poin ketiga adalah kerjasama dalam interaksi sosial. Komunikasi interpersonal memainkan peran kunci dalam membentuk kolaborasi dan kerjasama dalam interaksi sosial. Dengan saling memahami dan merespon satu sama lain, individu dapat mencapai pemahaman bersama, meminimalkan konflik, dan kerjasama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa sih? Sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau komunikasi melalui via WhatsApp atau via online itu buruk, enggak. Cuman kalau komunikasi secara langsung itu kita bisa lebih tahu seperti apa sih responnya, seperti apa sih ekspresinya. Kita bisa lebih membangun interaksi sosial kita gitu. Misalnya kalau di WhatsApp jawabnya oh gitu. Mungkin kita bisa memikirkan kayaknya dia jawabnya oh gitu. Ternyata dari aslinya mereka jawabnya oh gitu. Itu perbedaan dari yang tadi sudah disebutkan, dari ekspresi, dari intonasi. Dari situ bisa membedakan komunikasi interpersonal dan
bisa membangun gitu kerjasama dalam interaksi sosial. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam dasar komunikasi interpersonal. Sebelum kita mencakup lebih dalam lagi, tadi yang sudah aku sebutin ada pondasi, kita harus tahu dasarnya. Jadi komunikasi ini didasarkan pada pertukaran informasi, ide, dan perasaan untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Dengan berkomunikasi secara efektif, individu dapat menciptakan keterbukaan dalam interaksi sosial, memperkuat kepercayaan, dan meningkatkan pemahaman satu sama lain. Tujuan utamanya adalah menciptakan hubungan yang positif dan membangun kerjasama yang erat. Boleh di next? Oke. Kita masuk ke dalam inti dari tujuan komunikasi interpersonal. Kita udah bahas latar belakangnya tadi, udah bahas dasar-dasarnya, kita udah bahas manfaatnya. Kita masuk ke yang paling penting, yaitu tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, memahami dan dipahami. Seperti yang aku sudah bilang tadi, kita bisa lebih tahu gitu, orang lain ini seperti apa responsnya kita. Mungkin kita pernah ada di suatu situasi di mana orang lain itu merespon kita dengan tidak baik gitu. Kita merasa kita tidak mendapatkan feedback yang baik, sampai kita merasa kayaknya putus komunikasi, atau bahasa sekarangnya tuh lost contact aja deh, untuk ngerasa untuk menyamankan diri gitu. Itulah pentingnya komunikasi interpersonal. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pemahaman bersama antar individu sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan benar. Selanjutnya ada membangun hubungan. Komunikasi interpersonal bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat, baik itu dalam lingkup personal maupun profesional. Selanjutnya ada saling mendukung. Individu berkomunikasi untuk memberikan dukungan emosional, informasi, atau bantuan kepada orang lain, memperkuat ikatan sosial. Yang tadi aku juga sempat singgung tentang emosional. Emosional orang itu benar-benar ngaruh gitu dalam kehidupan. Orang yang support melalui emosional itu bisa bikin kita ngerasa, wah kayaknya nih orang ada di pihak kita deh, kayaknya nih orang ngerti deh sama perasaan kita. Itu saling mendukung itu penting dalam komunikasi interpersonal. Next. Oke, ini ada 3 poin terakhir dari tujuan komunikasi interpersonal. Jadi yang pertama ada pertukaran informasi. Yang keempat, ada pertukaran informasi. Tujuan praktis komunikasi interpersonal adalah menukar informasi, gagasan, dan pandangan agar semua pihak dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan. Selanjutnya ada mengatasi konflik. Komunikasi interpersonal membantu mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi konflik yang mungkin timbul dalam interaksi antar individu. Pernah nggak kita dulu ngerasa kayak kalau punya konflik nih, mungkin zaman sekolah dasar, kita sindir-sindiran lewat status. Pernah nggak tuh mengatasi konfliknya secara tidak dewasa, kita melewat status, duh kesel banget sama si Y gitu, duh kesel banget sama si A. Itu membuat komunikasi kita tuh putus gitu. Bisa menyebabkan kebencian juga, ngajak teman, kayaknya kesel banget ya sama ini. Akhirnya satu gerombolan musuhan sama satu orang. Itu sangat tidak dianjurkan ya. Makanya komunikasi itu penting banget untuk mengatasi konflik. Kalau saling contact, saling mengerti gitu satu sama lain dari hati ke hati, itu bisa banget untuk menyelesaikan suatu konflik gitu. Meskipun itu konflik yang sangat berat, kalau kita tahu latar belakang dari konflik tersebut, masalah tersebut insya Allah pasti akan hilang gitu. Nah, yang terakhir nih, meningkatkan pemahaman diri dan orang lain. Melalui komunikasi interpersonal, seseorang dapat memahami lebih baik tentang dirinya sendiri dan orang lain, dan menciptakan kesadaran diri dan empati. Tadi sebelum kita mulai di awal, aku sempat tanya-tanya kepada teman-teman, itu fungsinya untuk aku mengenal gitu, bagaimana Angel dalam mengatasi suatu case komunikasi, bagaimana Marcelia mengatasi case komunikasi, dan bagaimana Fahri dalam mengatasi case komunikasi. Kita bisa tahu nih, Fahri, Angel, dan Acel itu tipikal orang yang seperti apa, tipikal orang yang menganggap komunikasi itu seperti apa. Nah, itu salah satu itu adalah tujuan yang sangat penting gitu dari
komunikasi interpersonal. Oke, sekian dari komunikasi interpersonal. Selanjutnya saya serahkan kepada Angelica Wahyu. Waktu dan tempat, dipersilahkan. Oke, thank you banget nih. Aku izin menjelaskan ya teman-teman mengenai apa aja komponen komunikasi interpersonal. Juga punya beberapa komponen. Nah, oke, komponennya ada sebagai berikut. Next. Oke, ini komponen yang pertama yang emang harus ada. Seperti yang udah aku jelasin di percakapan kita yang sebelumnya. Kalau bisa disebut komunikasi itu harus ada apa sih? Harus ada pesan, teman-teman. Jadi pesan ini itu bisa berupa informasi, bisa ide, ataupun sebuah pesan yang emang seperti ekspresi, atau kata-kata, ataupun gerak tubuh, nada suara, atau mau digabungin semua juga nggak apa-apa. Harus ada pesan dalam sebuah komunikasi. Habis itu ada juga siapa sih yang ngirim pesan ini? Yang ngirim pesannya adalah pengirim atau sender lah kita biasa sebutnya kalau di Twitter der gitu. Oke, itu adalah pengirim yang mengirimkan pesan ini. Oke, udah dikirim pesannya pasti diterima oleh penerima. Penerima ini yang menerima pesan bisa individu atau kelompok yang bakal menerima pesan, dia juga yang memahami pesan itu, dan juga pasti harus memberikan feedback. Nah, itu ada di feedback di bawahnya, karena dalam komunikasi itu ada tanggapan ya, khususnya untuk komunikasi interpersonal ada tanggapan, ada respon yang diberikan dari penerima untuk pengirim, dan itu namanya disebut feedback. Habis kita udah kasih feedback, ada juga pengkodean atau decoding. Karena kita bisa jadi memberikan pesan itu secara kode gitu, yang hanya dimengerti oleh pengirim dan penerima. Juga sebuah konteks. Pesan ini biasanya disampaikan pengirim ke penerima, biasanya punya konteks gitu, kayak sebuah situasi atau kondisi yang terjadi gitu. Biasa seperti fisik, budaya, waktu juga masuk. Ada juga yang terakhir, yaitu noise, gangguan. Pasti ada gangguan lah setiap komunikasi antara dua orang ataupun lebih, itu pasti ada sebuah gangguan. Entah gangguan sinyal kalau kita ke WhatsApp, ataupun kalau kita secara langsung mungkin ada orang tiba-tiba kayak halo gitu, ganggu komunikasi. Itu bisa aja ada gangguan. Dan ini nih ada satu lagi yang penting banget juga, yaitu media komunikasinya. Gimana kita komunikasi kalau nggak ada medianya ya kan? Jadi media ini seperti saluran komunikasi, kayak atau cara kita berkomunikasi. Ini tuh bisa dengan lisan, kayak apa sekarang, ataupun melalui tulisan. Nanti aku bisa mungkin kirim surat ataupun chat WA. Ada juga melalui visual, seperti kayak poster ataupun di PPT ini kan kita tampilkan secara visual. Ada juga kayak telepon, mungkin boleh lewat email, sosmed, boleh juga. Itu adalah komponen dari komunikasi interpersonal. Oke, lanjutin teman. Baik, selanjutnya ini ada proses persepsi. Dalam kehidupan kita juga pasti berproses ya, mulai dari lahir hingga tumbuh besar hingga sekarang kuliah gitu. Nah, apa sih itu persepsi? Jadi persepsi ini merupakan proses pembuatan makna dari hal-hal yang kita alami di lingkungan kita. Jadi persepsi itu kita memproses apa yang ingin kita pandang gitu. Jadi kita bisa melihat suatu hal itu dari persepsi yang berbeda. Jadi setiap orang itu pasti memiliki persepsinya masing-masing gitu, pandangannya masing-masing. Selain itu persepsi ini juga bisa dengan cara kita memikirkan, pikiran kita itu bisa memilih, mengatur dan menafsirkan informasinya itu dengan cepat dan secara tidak sadar. Jadi sehingga kita berpikir bahwa persepsi kita itu adalah cerminan dunia yang objektif dan faktual. Jadi orang-orang itu menampilkan diri mereka
sebagaimana mereka ingin orang lain melihatnya. Jadi orang-orang itu bisa jadi di depan atau di belakang kita itu berbeda. Di depan seperti ini positif gitu, ternyata di belakang kita itu negatif. Jadi persepsi itu bisa berbeda-beda tergantung orang yang melihatnya. Selanjutnya, nah yang pertama ini, proses persepsi yang pertama ini yaitu attending. Dalam sumber lain juga ada yang menyebutnya selection atau memilih. Nah, jadi yang pertama itu kita memilih informasi apa yang ingin diperhatikan atau difokuskan. Seseorang itu akan memperhatikan sesuatu berdasarkan tampilan, rasa, bau, ataupun sentuhan. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa memilih nih apa yang harus kita perhatikan. Setelah itu baru ke organizing. Organizing ini setelah kita memilih informasi itu, kita harus memahaminya dalam otak kita. Tapi hal ini tuh berlangsung secara cepat, jadi secara tidak sadar kita mengalami ketiga proses ini. Nah, yang kedua itu kan kita harus memahaminya dalam otak. Jadi kita menerjemahkan informasinya itu dalam otak untuk diatur dengan cara yang berbeda. Lalu interpreting itu menafsirkan. Setelah kita memilih dan mengatur informasinya di dalam otak, jadi kita itu menafsirkan situasinya. Jadi diinterpretasikan situasinya bagaimana. Misalkan kita ngelihat suatu gambar, tapi gambarnya itu kayak ilusi optik gitu. Jadi tergantung orang yang melihatnya. Bisa melihatnya misalkan gambar tengkorak, tapi orang lain bisa melihat itu tuh gambar orang lagi bercermin gitu. Tapi itu tuh hanya ilusi optik. Sebenarnya di gambar jadi ada dua gambar secara dalam satu gambar itu ada dua persepsi yang berbeda gitu maksudnya. Jadi di interpreting ini kita bisa memahami datanya. Jadi yang kita lihat itu bisa dipahami. Selanjutnya. Nah, selain itu juga di sini ada model komunikasi interpersonal. Model itu biasanya berbentuk gambar. Nah, di model komunikasi interpersonal ini juga ada komponen-komponen yang tadi sudah dijelaskan oleh Angel, seperti pesan, pengirim, penerima, dan lainnya. Yang pertama itu ada action models, boleh di next. Nah, di action models ini yaitu model komunikasi yang memandang komunikasi sebagai transmisi informasi satu arah dari sumber atau pengirim ke beberapa tujuan atau penerima. Jadi sumbernya itu mengirim pesan melalui channel atau saluran yang dia kirim ke beberapa tujuannya atau penerimanya. Di action models ini ada 3 model. Yang pertama itu Shannon-Weaver model yang dibuat atau dikembangkan oleh Shannon dan Weaver seperti namanya. Yang kedua itu ada Early Scrum models yang dikembangkan oleh Scrum. Dan yang ketiga itu ada Berlo SNCR models yang dikembangkan oleh Berlo. Yang pertama boleh di next. Nah, seperti judulnya yaitu model. Jadi di sini ada gambar, yang di kiri itu ada pengirimnya dan di kanan itu ada
penerimanya, receiver. Nah, di tengah-tengah ini ada noise. Seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Angel, ada komponennya, penerima, pengirim, channel atau saluran, atau medianya gitu. Terus ada noise, ada feedback juga. Jadi pengirimnya itu bakal mengirim pesan melalui channel. Nah, nanti si receivernya atau penerimanya itu bakal memahaminya atau menerjemahkan kode dari pesannya itu. Nah, tapi dalam perjalanannya itu ada gangguan pastinya. Lalu jika si penerima atau receivernya ini sudah memahami pesan apa yang dikirim oleh pengirimnya, itu bakal memberikan feedback atau timbal balik yang nanti bakal diterima lagi oleh si pengirim sebelumnya. Jadi ada timbal balik feedbacknya gitu. Nah, di sini penjelasannya itu menurut para ahli, komunikasi terjadi secara linear, di mana pengirim menyandikan pesan melalui channel atau saluran ke penerima yang akan memecahkan kode pesan tersebut. Feedback tidak akan diperoleh dengan segera. Jadi feedbacknya itu akan ada selang waktunya untuk kembali ke si pengirim yang sebelumnya itu. Nah, selanjutnya yang kedua ini Early Scrum Model. Ini dikembangkan oleh Scrum. Jadi Scrum itu berpendapat bahwa komunikasi ini tidak lengkap kecuali ada umpan balik dari penerimanya. Model Scrum ini menganggap komunikasi sebagai proses antara encoder dan decoder. Jadi di sini ada gambar, yang kiri itu sendernya, yang kanan itu receivernya. Jadi yang kiri itu mengkode atau encoding, jadi mengirim pesan melalui sinyal atau seperti yang sebelumnya itu ada channelnya. Jadi sinyalnya ini dikirim ke receivernya atau decodernya. Jadi decodernya itu menerjemahkan pesan yang dikirim melalui sinyal. Jadi setelah sinyalnya itu diterima, receivernya ini bakal menerjemahkan dan memahami apa isi dari pesan yang dikirim itu. Lalu receivernya ini bisa mengirim sinyal kembali ke yang lain atau ke sendernya yang sebelumnya gitu. Selanjutnya ini ada Berlo's SMCR model. Nah, SMCR ini merupakan singkatan dari source, message, channel, dan receiver. Source itu termasuk dari pengirim. Jadi pengirimnya itu mengirim pesan melalui channel dan diterima oleh receiver. Terus model Berlo ini menjelaskan berbagai komponen proses komunikasi. Ia berpendapat bahwa ada 3 bagian utama dari seluruh komunikasi, yaitu pembicara, subjek, dan pendengar. Jadi seperti yang model sebelumnya, itu ada pembicaranya. Pembicaranya itu merupakan sendernya atau source-nya, dan subjeknya itu message, dan pendengarnya itu receiver. Jadi sebenarnya komunikasi ini tidak perlu ada timbal balik, tapi yang paling penting ada pembicaranya, ada subjeknya atau konten yang dikirimnya, lalu ada pendengarnya. Nah, di sini kita satu persatu dari source itu, Berlo mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sumber pesan. Sebelumnya dilanjut dulu slide-nya, maaf. Boleh di next slide-nya. Nah, di source-nya ini Berlo mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sumber pesan, meliputi keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan mengenai topik tertentu, dan sistem sosial dari sumber yang mungkin mempengaruhi pesan.
Jadi source ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu sumber dari pesannya itu. Jadi sumber dari pesannya itu harus keterampilan komunikasinya itu harus bisa menyampaikan pesannya itu dengan baik. Lalu sikapnya itu bagaimana, pengetahuan pengirim atau source-nya ini, sumbernya ini juga mempengaruhi pesan yang dikirim. Terus yang selanjutnya itu ada message-nya atau pesannya. Jadi pesannya ini dapat dikirim dengan berbagai cara. Yang pertama itu teks, video, dan ucapan. Kalau teks itu misalkan melalui email atau WhatsApp. Lalu video ini seperti misalkan dari YouTube, kita menonton YouTube, ada pesan yang dikirim. Selanjutnya itu ucapan, secara bisa yang tadi sudah siapa tadi sebelumnya sudah dijelaskan, ada verbal dan ada non verbal. Jadi bisa secara langsung dan secara tidak langsung, bisa melalui WhatsApp atau lainnya gitu, ataupun telepon. Nah, pada message ini terdapat beberapa komponen yang mungkin mempengaruhi pesan, seperti konten, elemen, perlakuan, struktur, dan kode. Jadi konten, elemen, perlakuan, struktur, dan kode ini akan sangat mempengaruhi pesan yang dikirim. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini yang ketiga ada channel atau saluran. Jadi pesan itu dikirim melalui channel atau saluran yang mengandalkan panca indera dasar, seperti pendengaran, penglihatan, sentuhan, penciuman, dan perasa. Jadi bisa kita dengarkan melalui telinga, bisa kita lihat, misalkan seperti video YouTube, kita lihat, lalu sentuhan, kita bergandengan tangan gitu, misalkan ada sentuhan. Penciuman melalui hidung gitu, kita bisa merasakan bau apa, dan rasa melalui lidah, kita bisa merasakan, misalkan ada seseorang mengirimkan masakan gitu, kita bisa merasakan masakannya dan rasanya itu seperti apa gitu. Lalu yang keempat itu yang terakhir, receiver. Receiver atau penerima itu orang yang menerjemahkan pesan tersebut. Jika dihubungkan dengan bagian lain pada model ini, pesan sebagai kode yang harus dipahami oleh penerima dengan channel atau saluran untuk menerima pesan. Jadi receiver ini menerima pesan melalui channel, yang channel itu sebelumnya itu dikirim oleh source atau sumbernya atau sendernya itu, pesannya itu melalui channel ini. Nah, jadi receivernya bakal menerjemahkan pesan tersebut. Lalu receivernya juga bisa memberikan timbal balik atau feedback kepada pengirimnya juga, tapi tidak selalu bisa mengirim feedback itu. Selanjutnya ini ada interaction models. Model interaksi ini memandang pengirim dan penerima bertanggung jawab atas efektivitas komunikasi. Salah satu perbedaan terbesar antara model tindakan atau action models dan interaction models adalah peningkatan fokus pada umpan balik. Jadi umpan baliknya itu bisa berbeda antara action models dan interaction models ini. Jadi di sini ada dua models di interaction models. Yang pertama itu Osgood dan Scrum models. Nah, tadi itu yang early Scrum itu ada di action model. Nah, yang Scrum models ini, Osgood dan Scrum models ini ada di interaction. Yang kedua itu ada Watzlawick, ada Bevin dan Jackson model. Lanjut ke model yang pertama. Lanjut ke Osgood and Scrum model.
Nah, di Osgood and Scrum Models ini menunjukkan yang pertama itu komunikasi tidak bersifat linear, melainkan melingkar. Kalau di yang tadi di Action Models itu komunikasinya bersifat linear, jadi tidak ada tidak kembali ke yang sebelumnya gitu. Yang kedua ini komunikasinya bersifat timbal balik dan setara. Jadi ada timbal balik antara pengirim dan penerimanya. Yang ketiga itu pesan ini didasarkan pada interpretasi. Yang keempat itu komunikasi melibatkan pengkodean, penguraian kode, dan interpretasi. Seperti yang di gambar ini ada encoder, interpreter, dan decodernya ini ada dua, jadi sama-sama mengirim dan sama-sama menerima, sama-sama menginterpretasikan juga, jadi menerjemahkan juga. Jadi message-nya ini, pesannya ini dikirim dari encoder, lalu diterima oleh decodernya, lalu diinterpretasikan, lalu selanjutnya itu dikirim kembali. Jadi dikirim kembalinya itu menjadi encoder kembali, lalu diterima lagi oleh orang pertama tadi yang dikirim sebagai decoder. Jadi gitu. Manfaatnya ini model tersebut menggambarkan bahwa umpan balik bersifat siklus, jadi berputar terus gitu, jadi tidak ada habisnya. Selanjutnya, yang selanjutnya ini Watzlawick, Bevin, and Jackson model. Jadi di sini ada dua orang, person A dan person B. Message-nya ini dikirim dari orang A ke orang B, lalu message-nya itu, pesannya itu dikirim kembali. Jadi ada yang 1, kedua, 2, ketiga, dan seterusnya. Jadi setiap kali pesan terkirimnya ini akan dikembalikan dan berlanjut dari orang ke A ke orang ke B hingga seseorang berhenti. Kayak misalkan kita memerlukan informasi dari teman kita melalui WhatsApp gitu. Terus informasinya itu sudah didapat. Misalkan sudah tidak ada yang perlu dibalas lagi. Misal kita sudah menjawab oke, terima kasih gitu. Nah itu sudah nggak ada yang perlu dibalas, jadi berhenti sampai di situ. Penjelasannya ini dari Watzlawick, Bevin, dan Jackson ini berpendapat bahwa komunikasi ini bersifat berkelanjutan. Jadi selalu berlanjut dari orang A ke orang B gitu, dan seterusnya. Selanjutnya, nah yang ketiga ini model yang terakhir ini transaction models. Model transaksional berbeda dengan model interaksional karena model transaksional menunjukkan bahwa individu sering bertindak sebagai pengirim dan penerima secara bersamaan. Jadi tindakannya itu bisa secara bersamaan dari pengirim dan penerimanya itu. Modelnya ini ada satu, yaitu Barnlands Transactional Model. Boleh di next. Nah, Barnland ini berpendapat bahwa salah satu masalah dengan model komunikasi yang lebih linear adalah bahwa model tersebut menyerupai pesan yang dimediasi, pesan dibuat, pesan dikirim, dan pesan diterima. Nah, di sini itu gambarnya, jadi ada komunikatornya, ini ada dua. Secara bersamaan mereka mengirim pesan, dan sekitarnya itu ada gangguan-gangguan atau noise. Jadi keduanya ini saling menerima dan saling mengirim pesan. Di sini ada
encodes atau decodes. Jadi jika yang satu berbicara, akan yang satu lagi menerima. Tapi di sini itu akan secara bersamaan. Jadi encodes dan decodes-nya ini secara bersamaan. Lalu melalui channels dan message-nya ini akan diterima secara bersamaan juga. Mungkin dari models itu saja. Saya bisa dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Oh, mohon maaf, di sini masih ada penjelasan lebih lanjutnya ternyata. Di sini itu ada the importance of cues atau isyarat. Isyarat ini mencakup isyarat publik, pribadi, dan perilaku. Selanjutnya itu the importance of context. Jadi ada konteks sosial, konteks budaya, dan konteks relasional. Yang ketiga itu ada the importance of noise. Jadi ada gangguan-gangguan atau hal-hal yang mengganggu alur komunikasi itu, meliputi konteks fisik, fisiologi, dan psikologis dan semantik. Nah, setelah ini baru ke materi selanjutnya. Oke, tadi penjelasan dari Fahri cukup kompleks ya tentang model gitu. Dan lumayan banyak juga modelnya ternyata, dan setiap model itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dan yang selanjutnya kita akan masuk ke kemampuan komunikasi interpersonal. Saya serahkan kepada Angelika Wahyu, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you banget ya Ayu atas kesempatannya. Teman-teman, aku izin jelasin materi kita yang terakhir, yaitu kemampuan komunikasi interpersonal. Tadi udah dijelasin nih sama teman-teman semua. Apa sih itu komunikasi interpersonal, tujuannya, sampai modelnya juga. Tapi ini yang lebih diperlukan di komunikasi interpersonal, teman-teman, yaitu kemampuannya. Kita menuju ke penerapannya. Oke, next. Oke, apa sih kemampuan komunikasi interpersonal? Oke, interpersonal skill itu tuh our behavior that help you interact with other efficiently in workplace, school, or in the leisure world. Jadi interpersonal skill ini seperti yang dijelasin juga sih tadi udah sama teman kita Acel. Kalau ini tuh yang membantu kita untuk membantu interaksi dengan orang lain secara efektif gitu. Ini kemampuannya ya teman-teman, lebih ke kemampuannya gimana cara kita bisa berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Ini juga bisa di kerja, sekolahan, apapun di seluruh dunia ini dimanapun. Oke, selanjutnya ini nih ada satu pertanyaan yang emang paling harus ditanyakan. What makes interpersonal communication skill a great asset to have? Kenapa sih interpersonal communication skill itu dimaksudkan sebagai aset yang bagus untuk dimiliki? Kenapa gitu? Kenapa ya teman-teman ya? Ini kayak sebenarnya harus kita pahami banget nih. Kenapa interpersonal skill itu bagus gitu untuk kita miliki? Karena kemampuan ini nih, kemampuan interpersonal communication ini, itu tuh bisa kita bagi ke orang lain. Karena kita melakukan sebuah komunikasi ya kan, menyampaikan pesan, dengan ini kita bisa membagi sesuatu ke orang lain. Makanya itu great asset banget teman-teman. Karena kita bisa membagikan sesuatu, kita bisa membagikan sebuah pesan, informasi, ilmu, ataupun pengalaman ke orang lain. Kalau kita tidak bisa menyampaikannya ataupun tidak bisa memberikan sebuah informasi ataupun ilmu, dunia pendidikan ini nggak akan jalan teman-teman sebenarnya. Jadi biar kita tambah juga pengetahuan, kita bisa dengar dari orang sampaikan, atau kita juga bisa berbagi ke orang lain. Makanya ini tuh great asset banget teman-teman, aset yang bagus banget untuk kita miliki, yaitu interpersonal communication skill. Oke, apa aja sih interpersonal communication skill itu? Next. Oke, ini dia interpersonal communication skill itu. Yang pertama ada
active listening, di mana kita aktif mendengarkan juga ya teman-teman. Karena kita harus dengarkan dulu apa yang disampaikan orang, biar kita bisa paham apa sih yang disampaikannya dan juga bisa memberikan feedback. Ada juga body language. Ini yang seperti aku pernah bilang juga sebelumnya di komponen skill interpersonal communication, di mana kita juga ada mengkode, ada menyampaikan pesan secara suara ataupun telepon ataupun visual. Ini juga bisa Habis itu ada juga openness. Openness ini seperti yang udah disampaikan Ayu di tujuan interpersonal communication, di mana keterbukaan itu tuh kayak bagus banget untuk kita, jadi kita juga harus fokus. Gitu. Ada juga negotiation skill. Sepertinya ini yang penting banget ya teman-teman, karena di communication itu udah pasti bakalan nanti ketemu sama negosiasi. Hampir di kehidupan kita sehari-hari kita ada negosiasi, dan itu juga perlu banget ya teman-teman, karena kita perlu kayak mencari tahu gitu loh, mencari tahu apa sih yang benar, apa sih yang salah, apa sih yang tepat, dan ini tuh bisa pakai negotiation skill. Habis itu ada positive attitude. Jadi di interpersonal communication skill, selain kita hanya berbicara nih, tapi kalau kita punya positive attitude juga nggak bagus. Yang kita bicarakan ini belum tentu bagus. Kayak kita ngomong atau ada ngomong kasar, ataupun percakapan kita menyinggung orang lain, itu kan bagus. Dalam komunikasi kita juga harus memikirkan attitude-nya. Dan juga teamwork. Ini salah satu skill di komunikasi teman-teman. Karena di teamwork itu tuh ada komunikasi. Gak mungkin banget kita bekerja sama tim tanpa komunikasi, itu gak mungkin banget. Hasil akhirnya pasti adalah kegagalan. Jadi dalam teamwork kita juga perlu komunikasi. Ada empati juga. Sorry, komunikasi kita juga harus memberikan kayak sebuah empati. Kayak tadi ada yang menjelaskan juga teman-temannya, kayak perasaan memahami gitu. Jadi kayak kalau misalnya dia lagi sedih, ya gak mungkin kan kita ketawa gitu. Jadi empati ini ada salah satu skill memahami yang harus dimiliki juga di komunikasi gitu. Critical thinking ini juga sih teman-teman. Karena kayak kita waktu ngomong nih, kalau kita gak ngerti, kita atau menyampaikan sebuah informasi tapi kita nggak paham informasinya, itu juga bakalan aneh gitu. Habisnya kalau kita ditanya seseorang gitu, tapi kita punya pemikiran kita masih belum kritis, juga akan memberikan informasi mungkin yang kurang akurat gitu teman-teman, atau kurang tepat. Jadi kita harus bisa critical thinking nih sebelum menuju ke komunikasi. Oke, ada juga assertiveness. Ini tuh kayak ketegasan, ini juga diperlukan ya teman-teman. Kayak misalnya kita memberikan suatu informasi, kalau informasi ini penting, ya janganlah kasih taunya dengan nada yang kayak bercanda gitu kan. Orang kan nanti akan menganggap dia juga, mungkin dia bercanda, kayak nenek gue meninggal, kan kayak gimana gitu ya teman-teman. Ini kan sebuah hal yang serius gitu. Alangkah baiknya kalau kita memberikan ketegasan gitu, biar orang tidak salah juga menanggapinya. Oke, selanjutnya ada skill beberapa lagi nih. Selanjutnya ada kemampuan emotional intelligence. Ini juga sih teman-teman. Tadi sempat nih teman kita cerita tentang komunikasinya, di mana masih tergantung mood, tergantung sebuah emosinya. Makanya emotional intelligence ini diperlukan pada skillnya. Kita harus memahami emosi kita ataupun emosi orang yang sedang kita ajak berkomunikasi. Ada juga effective communication. Gimana sih komunikasi yang efektif itu, kita harus tahu nih teman-teman sebelum kita berkomunikasi. Karena bisa aja cara kita berkomunikasi ataupun yang kita lakukan ini, ataupun yang sedang aku lakukan ini saat presentasi ini, bisa jadi nggak efektif. Nggak efektif itu bisa jadi kayak berlarut-larut, diulang lagi, ataupun nadanya kurang enak didengar, nggak mudah dipahami penyampaian kita. Jadi kita harus tetap melakukan effective communication di interpersonal communication skill. Oke, dan itu ada juga responsibility. Ini pertanggungjawaban ya teman-teman. Apapun yang kita sampaikan, informasi apapun, itu ada tanggung jawabnya ya teman-teman. Jadi kalau kita menyampaikan suatu hal yang salah ataupun yang benar, yang tanggung jawab adalah kita yang menyampaikan. Oke, ada juga problem solving. Ini yang skill yang mahal banget sih teman-teman. Ini great asset banget, karena setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya pasti punya masalah.
pasti banget punya masalah. Oleh karena itu, kadang komunikasi itu bisa bantu gitu. Jadi problem solving ini juga bisa bantu kita untuk menyelesaikan masalah gitu. Ada juga nih conflict resolution. Ini beda ya teman-teman sama problem solving. Kalau problem solving ada masalah, kita coba untuk mencari solusinya gitu. Di situ kalau conflict resolution ini ketika kita melihat nih misalnya Fahri dan Ayu sedang konflik, ada masalah, ada perdebatan. Kita kan sebagai teman ataupun sebagai orang lain stranger yang sedang di sekitarnya melihat tuh jangan sampai hanya diam ataupun nonton gitu. Kita juga harus melakukan sebuah conflict resolution. Kita bisa saling menengahi antara keduanya, saling mendengarkan keduanya apa masalahnya, dan kita saling membantu cari solusinya juga. Itu yang dimaksud dengan conflict resolution. Nah itu teman-teman, apa aja sih interpersonal communication skill yang udah ada di dunia ini yang emang sebenarnya harus kita miliki, karena itu adalah great asset ya teman-teman. Itu bisa bantu kita untuk memberikan ataupun menyampaikan ataupun saling sharing mengenai informasi, data, ataupun pesan. Itu aja kemampuan interpersonal skill yang bisa aku sampaikan. Aku kembalikan lagi. Oke teman-teman, aduh ternyata banyak banget ya materi kita malam ini dan sangat kompleks, bukan yang materi kosong tapi semua materinya tuh berisi. Jadi ibarat kata nih, ini dagingnya semua yang kita bahas, yang kita kupas tuh benar-benar dagingnya semua. Kita udah bahas tentang model, tentang tujuan, skill, manfaat, dan lain-lain tentang interpersonal skill, interpersonal communication. Itu ternyata banyak banget ya hal-hal yang positif dari interpersonal skill. Kuncinya adalah empati menurut aku. Empati itu paling penting dalam suatu interpersonal communication. Jadi baik teman-teman, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Thank you.